Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di video sesi ketiga. Namun sebelum menonton video sesi ketiga ini, sebaiknya tonton terlebih dahulu video sesi pertama dan kedua agar dapat mengikuti alur yang sudah dilewati. Baik, pada video sesi kedua kita sudah selesai pada tahapan PIC Project melakukan penginputan persiapan barang dan alat. Step selanjutnya adalah verifikasi oleh bagian verifikator dan pimpinan. Baik, kita akan login sebagai verifikator. Penanggung jawab. Enter, masukkan password. Oke. Kita klik penanggung jawab. Kita pilih bagian verifikasi persiapan alat dan barang. Wah. Apabila ada muncul suara seperti itu, artinya ada proses yang harus diverifikasi oleh penanggung jawab. Kita klik lagi. Oke, ada suara tadi. Kita lihat di sini ada waiting, ada 1. Jadi selain ada suara, juga ada informasi tulisan, ada waiting 1. Oh ya, saya ingin coba close aplikasi. Nah, ini dia. Artinya, ketika penanggung jawab sudah login ke dalam aplikasi, kemudian dalam waktu yang bersamaan di komputer di tempat lain, PIC Project melakukan penginputan data, atau katakanlah ada ada permintaan barang dari PIC Project yang belum diverifikasi oleh penanggung jawab, maka penanggung jawab tidak bisa keluar dari aplikasi. Kita anggap penanggung jawab akan keluar dari aplikasi ya. Kita klik. Ada pesan. Ada request barang dari PIC Project. Silahkan cek. Artinya, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai mempermudah pengelolaan data, tapi juga sebagai monitoring dan kontrol. Kenapa? Karena di sini aplikasi menyarankan kepada penanggung jawab, selesaikan dulu kerjaannya sebelum menutup aplikasi. Seperti itu. Nah, coba kita proses saja. Kita proses. Kita pilih. Nama pengajunya pasti akan muncul Hani Fitriani. Seperti ini. Kemudian nanti penanggung jawab bisa melihat barang-barangnya. Seharusnya kalau sudah ada standar kebutuhan seperti itu, harusnya oke saja. Maka kita anggap approve. Kita klik approve. Kita proses. Oke, data sudah diproses. Kita akan coba klik lagi persiapan alat dan barang. Sudah nggak ada bunyi keluar. Kita klik ya. Kita klik, sudah tidak ada bunyi keluar dan waitingnya sudah 0. Artinya penanggung jawab sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita coba keluar dari aplikasi. Nah, sudah bisa. Kalau tadi tidak bisa ya, artinya benar-benar setidaknya informasi tadi membantu penanggung jawab mengingatkan bahwasanya ada persiapan barang dan alat yang harus diverifikasi. Baik, setelah selesai dari bagian penanggung jawab, verifikasi selanjutnya adalah bagian pimpinan. Kita login dulu sebagai pimpinan. Enter. 1, enter, enter. Oke. Di pimpinan, langsung di verifikasi kita pilih persiapan alat dan barang. Sama, akan muncul suara notifikasi berupa suara dan notifikasi berupa teks atau informasi seperti ini. Kemudian, pimpinan bisa memilih nomor proposalnya, sama memilih siapa pengajunya. Nah, di sini ada estimasi biaya pengadaan 103.500. Kemudian pimpinan menganggap, oh, nggak masalah. Oke saja. Oke, kalau gitu tinggal pilih approve seperti itu. Kemudian tinggal proses, klik. Data sudah diproses. Kalau kita klik lagi persiapan alat dan barang, maka sudah tidak ada informasi suara seperti itu. Oke. PIC Project sudah diverifikasi juga oleh bagian penanggung jawab dan pimpinan, maka harusnya item persiapan barang tadi akan masuk ke bagian trading. Baik, kita akan login sebagai trading. Nah, perhatikan. Ketika trading login,
baru aja trading login, sistem langsung memberikan informasi. Terdapat 30 item barang atau alat yang berada under buffer stock. Informasi detail, akses menu monitoring stok. Artinya, ketika trading login ke dalam aplikasi, aplikasi akan senantiasa mengingatkan kepada trading bahwasanya ada barang dan alat yang harus segera diproses atau dipesan, atau ada alat dan barang yang sudah berada di bawah buffer stock. Seperti itu. Jadi ada notifikasi yang selalu mengingatkan trading untuk memproses data. Tinggal okekan saja. Nanti trading bisa mengecek di monitoring stock. Nah, di monitoring stock, di sini banyak terdapat proses monitoring data. Seperti itu. Kita lihat, misalkan di sini kita lihat stok kurang dari. Kita bisa buat misalkan stok kurang dari 5, kita view. Nah, yang akan muncul ini adalah stok-stok yang kurang dari 5. Seperti itu. Atau misalkan under buffer stock, kita tinggal view. Nah, nih. Artinya, data-data yang tampil ini adalah data-data yang berada di bawah buffer. Contoh, kita lihat misalkan nih, Diagon, dia cleaner 1 liter. Buffernya 30, tetapi stoknya 6. Seperti itu. Jadi, di monitoring, trading dapat melakukan monitoring terhadap data barang dan alat. Oke, baik, kita langsung masuk ke request. Oke, sama seperti di bagian penanggung jawab dan pimpinan, apabila ada request dari PIC project yang harus diproses, maka akan muncul notifikasi seperti tadi. Kita klik. Oke, seperti itu. Lantas, bagaimana kalau seandainya trading mencoba ingin menutup aplikasi? Apakah bisa? Kita klik exit. Tidak bisa. Pesannya sama seperti di bagian penanggung jawab tadi. Artinya, aplikasi mengingatkan kepada trading. Ada request barang dari PIC Project, silahkan cek. Jadi, trading nggak bisa nutup aplikasi. Oke. Akan ada muncul pesan seperti ini. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sudah diproses? Bagian trading nanti bisa mengklik tombol hijau ini. Jadi, jangan diklik tombol hijau ini apabila dokumen ini belum beres. Jadi kan aplikasi bisa terus mengingatkan. Tapi kalau seandainya trading sudah mengklik tombol hijau ini, maka sistem menganggap trading sudah memeriksa proposal ini. Seperti itu. Baik, sekarang baru kita mencoba melihat daftar permintaan barang yang dilakukan oleh PIC Project. Di sini ada stoknya -2. Ini sebenarnya nggak akan ada minus, karena ini adalah datanya masih asal-asalan saya input. Seharusnya ini nggak akan terjadi minus. Oke. Selanjutnya kita coba lihat cara pembuatan PO-nya. Karena ketika data sudah muncul ini, kan ada yang muncul nih, terpenuhi sama tidak terpenuhi. Ini kenapa statusnya terpenuhi? Karena stok tersedianya 8. Yang diminta 1, artinya kan terpenuhi. Tetapi apakah terpenuhi tidak perlu dipesan? Belum tentu. Siapa tahu meskipun dia terpenuhi dari permintaan ini, tetapi stoknya masih berada di bawah under buffer stock. Seperti itu. Oke. Kita akan coba membuat PO-nya. Misalkan kita pilih suppliernya dari Sinar Terang. Seperti itu. Kemudian kita blok datanya yang ini misalkan. Ini. Oke. Perhatikan. Kita bisa menggunakan panah bawah dan panah atas. Misalkan panah bawah gini. Nih, panah bawah. Nih, panah bawah ya. Panah bawah, panah atas kita bisa mainkan. Menariknya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat nanti di KTY. KTY ini adalah jumlah yang harus dipesan. Ini dia. Jadi sistem memberikan rekomendasi kepada trading. Berapa sih yang harus dipesan? Misalkan kita pilih tabung LED. Tabung LED kebutuhannya 1. Stok tersedia 10. Tetapi kenapa sistem merekomendasikan jumlah harus dipesan 21? Karena buffer stoknya adalah 30. Seperti itu. Coba kita hitung ulang apakah rekomendasi aplikasi saya ini benar atau tidak. Barangnya adalah tabung LED. Buffer stoknya adalah 30. Stok yang tersedia 10. Diminta 1. Maka, berapa jumlah yang harus dipesan? Sistem memberikan rekomendasi 21. Seperti itu.
Gimana rumusnya? Rumusnya adalah 30 dikurang 10 ditambah 1. 30 kurang 10, 20 ditambah 1, maka 21 lah menurut sistem yang harus dipesan oleh bagian trading supaya ketika barang datang dapat memenuhi permintaan oleh PIC Project dan dapat juga memenuhi kebutuhan buffer stock. Baik. Pertanyaannya, apakah harus mengikuti 21? Tentu tidak. Misalkan kita tekan enter. Estimasi pemakaian enter saja, misalkan tidak ada. Kemudian, kalau seandainya memang harus dipesan 21, maka tetap. Tapi kalau seandainya ingin dirubah, ya silahkan dirubah. Misalkan 10 gitu. Bisa saja. Kalau tidak mengikuti rekomendasi dari sistem. Oke. Kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Ini tabung LED ya, klik simpan. Proses maksud saya. Proses. Masih ada item lain. Apabila kita ingin memesan barang ini pada nomor PO yang berbeda, maka pilih no. Tapi jika kita ingin memesan masih ada barang lain dengan nomor PO 1, maka pilih yes, seperti itu. SGPT misalkan, proses. Masih ada lagi barang yang dipesan dengan nomor PO 1, pilih lagi, proses. Jikalau tidak ada, maka pilih no. Seperti itu. Maka barang-barang yang sudah dipilih tadi, maka dia sudah hilang di sini karena dia sudah diproses oleh bagian trading, tinggal proses PO-nya saja lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat PO yang sudah kita input tadi? Tadi kan nomor PO-nya 1 nih. Ini kan udah otomatis kedua. Kita tinggal blok di sini, kita ubah menjadi 1, klik ini, search ini. Maka muncul, ini dia. Ini adalah 3 barang yang sudah kita jadikan PO. Seperti itu. Langkah selanjutnya, tentu proses verifikasi oleh pimpinan terhadap PO itu sendiri. Oke, untuk proses verifikasi pimpinan terhadap PO akan kita sambung pada video sesi keempat. Saya kira sekian untuk sementara. Terima kasih.